transaksi penjualan burung senilai 800 juta. Sama mau bayar Pedro. Nah, kebetulan dia ngasih cek saya jadi satu nih. Bayar Pedro, jadi Pedro 800. Nah, berarti saya menjadi saksi nih kira-kira. Semoga tetap juara di event-event besar. Amin. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Game Channel. Pada video kali ini saya diajak dengan Bang Budi. Diajak oleh Bang Budi untuk ketemu siapa Bang ini? Yang mau membeli Pak Ranggi, yang mau menjual Bang Boni. Bang Boni. Ya. Oke. Jadi kita akan lihat transaksi penjualan burung senilai 800 juta. Saya juga penasaran sih gitu. Ya walaupun saya udah sering dengar burung yang harganya 500, 300. Saya pernah yang termahal yang pernah saya tahu waktu itu burung murah yang saya tahu ya. Itu di angka 600. Ini sekarang 800. 800. Dahsyat. Ini memang juara, memang sering juara ini si Pedro ini. Udah dibilang juara nasional ya. Sebagian besar terutama pemain-pemain murai tahu yang namanya Pedro. Saya jadi pengen lihat Pedro ini kayak apa. Oke, thank you Bang. Kita lanjut. Saya mau ngajak sahabat untuk melihat penampakan langsung burung murai batu yang seharga 800 juta. Ini saya juga penasaran banget kayak apa sih sampai seharga segitu dan kenapa bisa sampai segitu, dan yang lebih hebatnya lagi, ini ada yang beli. Kan ada orang yang saya jual dengan harga 500 juta, 600 juta. Ya silahkan aja jual dengan harga segitu. Ada yang mau beli nggak? Nah ini ternyata ada yang beli dan kita bisa ketemu langsung, ngobrol langsung sama pembelinya. Ini kita ketemu sama pemilik burungnya, Bang Boni. Saya ada Bang ya. Kita duduk aja santai lah. Jadi Bang Boni ini yang punya burung bernama Pedro. Pedro ini juara apa aja Bang? Yang terakhir lah, 3 terakhir lah. Oke, kebetulan saya juga bawa pialanya. Kemarin itu di minggu kemarin, Pedro juara di kelas murai batu RCC, tiket utama 1 juta. Kebetulan dia juara utama. Wah ini kalau orang-orang burung mah udah tahu semua ya. Kebetulan pertandingan apa kompetisi di RCC ini orang udah pada tahu semua. Tahu semua karena setelah dari kemarin libur panjang nggak ada lomba, terus RCC ngadain lomba besar, langsung semua orang pada ikut hadir kan gitu. Kalau sebelumnya ada kayak BNR atau apa, pernah apa lagi sebelumnya? Kan prestasinya biasanya nggak cuma ini doang, biasanya sebelumnya 2 atau 3 gitu. Iya, kalau yang burung Pedro ini yang punya saya, kebetulan kita di semua IO udah sering juara di kelas utama. Kalau pemain-pemain burung lainnya mungkin udah paham banget lah yang namanya Pedro. Selalu di ranking yang top lah. Itu nasional ya? Nasional, kelas nasional semua. Dari seluruh Indonesia itu diatur. Betul. Jenisnya sendiri nih Pedro ini murai dari mana? Apakah dari Pasaman atau Bahorok atau apa? Infonya dari yang saya beli pemilik pertama itu dari Aceh dia. Dari Aceh. Ya betul. Berapa lama dipiara Bang? Kalau di saya baru 2 tahun ini. 2 tahun. Nah ini boleh nggak bocoran dulu tuh beli di angka berapa Bang? Waktu beli saya di angka 200 juta. Belinya juga udah mahal ya? Belinya udah mahal. Kebetulan waktu itu saya kan ngadain lomba. Saya buka event sendiri di lomba saya. Kebetulan saya posisinya ada di dalam lapangan. Jadi saya tahu betul lagu-lagunya, terus gayanya seperti apa, materinya seperti apa. Jadi wah ini dengan harga segitu worth it lah. Dipiara 2 tahun, terus tiba-tiba sekarang ada seorang yang mau bayar dengan harga 800 juta. Tadinya sih saya mintanya 1 M, cuman beliau nawar, oke lah. Buat syarat kadang-kadang memang orang tuh perlu nawar. betul. Tapi bukan cuma tentang uang sih ini, tapi tentang prestasi dan kehebatan ini burung, dan diakui namanya secara nasional kan. Pada tahu semua nih burung yang bernama Pedro ini. Kalau ditanya mungkin nanti teman-teman sendirilah yang bisa jawab, karena setiap event nasional Pedro pasti selalu ada. Dan kebetulan masuk 3 besar terus dia. Iya. Ada makanan khusus atau apa nggak sih? Nggak ada lah, Pedro normal-normal aja seperti burung yang lain, cuman memang perlu perhatian khusus kayaknya dia. Seperti di rawatan hariannya, pagi subuh itu udah harus keluar, terus sore keluar lagi gitu. Dari makanan sama, saya pikir jangkrik, krotok sama dengan burung-burung yang lain. Oke. Kenalkan sahabat, kenalkan pemirsa, ini Bang Ranggi. Bang Ranggi
pembeli dari Pedro ini. Iya, saya beli. Senilai 800 juta. 800 juta. Bang, wah 800 juta ini kalau nggak tahu ya abang, menurut abang gimana? Kalau menurut saya itu uang banyak sekali, terus burungnya kan segede gini nih gitu loh. Itu kan ada keberanian dan apa ya, kesukaan sampai membayar burung dengan harga begitu mahal, itu kenapa? Enggak, bentuk kebetulan kan saya juga suka beli burung mahal. Iya. Udah beberapa kali dalam dunia perburungan itu saya selalu beli burung di atas 200 sampai 300 juta. Jadi buat hobi saya itu hal ini nggak bukan mahal. Iya. Kan suka kan? Karena suka gitu berhobi. Sama kayak orang hobi mobil Iya. mewah, dia pengen beli apa. Kalau saya hobi di burung. Dan burung-burung juara yang lainnya juga ada beberapa koleksi kira-kira. Saya punya 10 burung juara semua. Itu minimal di atas 200 juta semua ya. Di atas 200 juta. Itu mau diapain sih bang, burung banyak begitu mahal-mahal? Dilombain. Oh iya, dan kenyataannya Hobi memang koleksi, kayak orang koleksi. Jadi kayak orang, kalau ada orang yang lebih bagus, burung bagus saya beli. Saya buat koleksi aja. iya. Biar gak ada yang lawan gitu. Apakah nanti endingnya akan diternak juara-juara ini dan Belum darahnya itu kan kepikiran. pasti harganya mahal sekali juga. Belum kepikiran, karena saya nggak biasa ternak ya. Hmm. Tapi nanti kalau Pak Boni bisa ternaknya, nanti kalau udah selesai saya mainin, saya kasih buat ternak. Soalnya kan biasanya darahnya kan diinginkan tuh, apa Turunan ya, turunan ya maksud saya gitu. Kalau saya pribadi sih sampai saat ini belum mikirin yang namanya mau ternak apa gimana, karena saya nggak punya peternakan. Tapi kalau nanti udah nggak bisa dimainin lagi, burungnya udah tua, ya harus saya kawin, ya saya telepon lagi Pak Boni kawinnya, dia kan di peternak juga. Ini kan untuk menjawab pertanyaan para kaum mendingan yang seneng ngomong mendingan ini, mendingan itu, mendingan ini, mendingan itu. Nah ini saya tanya sedikit nih, apa nggak takut mati bang misalnya? Saya sudah biasa mati. Saya kemarin beli lovebird namanya Tekno, saya beli 200 juta. Tekno itu. Baru 8 bulan di tangan saya, mati. Rasanya kayak apa? Biasa aja. Ya kalau orang banyak duit gitu sih. Kalau saya mungkin bisa nangis 7 hari Istri 7 malam gitu. istri saya sempat, karena istri saya yang beli waktu itu di lapangan Wiladatika, BIC, saya beli 200 juta. 8 bulan ya mati, dia agak-agak sedih. Akhirnya saya beli lagi yang baru, yang mirip dan percis. Tapi memang gitu ya, nyawa itu memang hanya milik Sama, sang pencipta. Jadi kita mau rawat kayak apa, kalau memang udah waktunya ya waktunya. Udah waktunya. Jadi kalau namanya kita beli sesuatu yang bernyawa, itu udah resiko mati itu tinggi. Jadi kalau anggap aja kalau duit mati ya udah mati. Mungkin kan kaum mendingan tuh, mendingan buat beli mobil bisa mendingan. Tapi saya sekedar ini jawaban dari saya nih. Karena kadang-kadang seperti Bang Boni tadi, beli burung seharga 200 juta, dipiara selama 2 tahun, dijual dengan harga 800 juta. Tidak menutup kemungkinan bang, ya Bang Ragi nanti ini si Pedro ini dipiara dan makin juara-juara terus tiba-tiba ada orang yang mau beli lagi dengan harga 1,5 M, bisa aja kan? Syukurnya saya nggak pernah jual burung ya. Iya. Banyak burung-burung saya yang pernah itu ditawar lagi sama orang, saya bilang, waduh, saya punya pantangan. Pertama, hadiah lomba saya nggak ambil. Kedua, jual lagi burung. Saya nggak pernah hal-hal itu saya lakukan. Susah sih, itu enak banyak duit ya. Enggak, Tapi kalau saya keren. merasa sesuatu itu sampai mati. Iya. Saya ada bagian dari keluarga kayak hewan-hewan. Saya kan hewan saya banyak ya. Tapi luar biasa sih, artinya ini sebenarnya bukan juga tentang uang aja sih Bang ya. Ban? Mungkin kalau uang 100.000 buat si A itu besar, buat si B 1 juta besar, buat terus kan tergantung dia. Yang penting tidak memaksakan diri itu. Enggak memaksakan. Jadi gini, kalau saya itu berpikir apa yang saya beli ini itu uang di luar dari rumah tangga. Udah ada alokasinya khusus ya. Alokasi khusus buat hobi anak saya. ada, buat anak sedekah ada, buat sedekah ada, bantu-bantu siapa ada. Ini nih denger nih kaum mendingan disedekahkan buat ini, insya Allah. Insya Allah Justru sudah. lebih besar Iya, yang disedekahkan, yang dibantu untuk Iya. orang jauh lebih besar daripada hobi. Hobi ini daripada saya hobi main perempuan, betul sekali. gimana mendingan saya main burung. Bener. Hobi positif. Karena seseorang yang melihara hewan itu punya hobi positif. Pasti dia mencintai keluarganya dibandingin. Nanti rencananya mau dirawat seperti apa, di mana atau gimana? Ada Kalau khusus? dirawat nanti tetap dia yang rawat tuh. Sebab kan burung itu kalau pindah tangan ya, kalau nggak kita beli sama perawat-perawatnya itu susah. Kenalan lagi dengan muka baru, nanti berubah. Juaranya nggak bisa berubah, bisa jadi rusak kan. Ini buat yang belum tahu, mungkin kalau para pemain burung, pemain gantangan tahu. Tapi buat teman-teman, buat pemirsa, buat sahabat yang belum tahu bahwa ketika beli burung itu nggak kayak saya beli ular terus pindah di rumah saya. Enggak, jadi burung itu kan sudah dirawat oleh apa istilahnya perawatnya, jokinya. Jadi ketika dibeli ya bareng sama joki-jokinya ikut merawat dan nanti bahkan tidak menutup kemungkinan karena tetap ada di rumah si Pemilik penjual gitu. Karena kalau dipindahin ke sini, pertama burung saya juga banyak, jadinya nanti berantem di rumah tiap hari, berubah. Dan nanti tetap mau ikut lomba terus kan? Oh lomba, saya lomba. Lomba terus ya. Ada target-target yang belum tercapai bang? Bela Raja nanti. Piala Raja.
Saya harus bawa pulang. Kira-kira kapan itu Piala Raja ya? Belum jelas sih Belum karena jelas ya? keadaan Covid ini belum Tapi ada. target itu ya? Target saya yang belum saya dapat ya Piala Raja. Kalau piala-piala di Jabodetabek saya udah kenyang. Yang bakal diturunin untuk Piala Raja apakah si Pedro doang atau ada? Oh banyak, amunisi saya keluarin semua untuk berebut di Piala Raja. Abang itu ikut klub atau nggak? Enggak, saya single fighter. Single fighter, burungnya banyak luar biasa. Ini Single salah fighter satu. itu harus punya semua jenis burung ya, karena kita berebut single fighter itu juara umum itu harus punya banyak burung sendiri. Baik bang, mungkin kita bisa langsung nanti lihat ininya ya. Boleh nanti saya dampingin perawat saya. Ya, baik. Mana perawatnya? Iya, bisa dilihat ini. Saya pikir ini meja. Ternyata ini piala. Nih, Festival Marmer Cup. Nih juara. Tuh, single fighter. Ini piala nih segede gaban. Terus di atasnya, tuh ini ada piala yang gede gitu lagi nih. Kalau bisa dilihat. Juara 1. Tuh. Ini Asal berkicau. piala semua. Ini koleksi piala. Kapolres. Tuh. Urai batu. Ini piala Ini lagi. piala SR Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi. Oke, masih ada lagi. Kita lihat lagi piala-pialanya sedikit. Bukan sedikit, banyak. Banyak piala sih. Belas sonop lagi dong. Ini belas sini. Ini piala Tangsel berkicau ini. Ini gede ini. Juara umum. Juara umum Tangsel berkicau. Ini piala juga nih. Single fighter. Tuh. Pialanya gede-gede. Juara single fighter. PM Enterprise. Ya nggak heran kenapa burungnya harganya bisa sampai ratusan juta. Tapi memang begitu kok, sahabat pemirsa, bahwa burung itu kalau udah juara itu memang harganya langsung naik. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, pada saat dia belum juara itu masih harganya 250 juta. Saya tanyakan. Terus juara tuh siang, malamnya kan saya masih ngeliput tuh, masih di situ. Sampai malam tuh ada yang nawar sampai 400 juta. Padahal itu cuma satu malam, karena memang udah juara. Jadi semakin juara semakin tinggi harganya. Kenapa ada yang mau beli mahal ya? Karena memang juara dari semua burung yang diikut lombakan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dia juaranya. That's why harganya jadi mahal sekali. Dan orang ingin memiliki selain gengsinya, tapi kualitasnya juga bagus sekali. Dan terbukti kan kualitas burung itu, mentalnya, suaranya, lagunya, dan isian-isiannya itu memang bagus dan dinilai oleh juri-juri yang profesional. Selain suara, biasanya itu dia gayanya. Kalau di atas lapangan, gayanya itu jadi nilai plus juga di perburungan. Posisi ketika dia bunyi gitu gue Ya, posisinya itu pada saat juri kan keliling nih, pada saat deket dia bisa ngeluarin suara hebat, oke. Tapi begitu juri menjauh, tidak usah ngelihat suaranya, tidak usah dengar suaranya seperti apa. Dia lihat gayanya aja, tetap masih kerja, masih ngeplay lah istilahnya kalau di dunia perburungan seperti itu kira-kira. Oh, ini pertanyaan awam lagi nih. Kan burung itu kan ditaruh di rumah. Ketika dibawa ke tempat itu kan perlu proses transportasi itu. Kadang-kadang kalau sama-sama Jakarta mah dekat, kalau tiba-tiba datang ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur itu apa nggak stres, dan di hari H itu dia kalau kehilangan mental itu gimana? Jadi biasanya kalau kita keluar kota, ada lomba di luar kota, itu biasanya 2 hari atau 1 hari sebelumnya kita udah berangkat untuk menyesuaikan diri. Nanti pada saat sampai lokasi dia harus dibikin tenang dulu biar dia nggak stres, kita bikin dia nyaman, baru setelah itu kita umbar, terus kita lihat kondisinya apakah dia masih stres atau tidak. Jadi kelihatan pada saat dia stres, waduh, kita harus cari cara gimana caranya untuk balikin supaya dia kembali normal lagi. Biasanya kalau di saya ya, memang saya tidak perlu ada jamu-jamuan atau apa gitu, cuman kuncinya ada di penjemuran. Kalau di Pedro itu penjemuran dia harus kuat, sama di umbar di lapangan lah istilahnya, ada umbarannya, dia olahraga setiap hari, pagi sore gitu, makanya dia tenaganya selalu fit. Ada jampi-jampi khusus gitu? Wah, nggak ada lah kalau itu sih. Gini nggak ada? Kalau itu sih tinggal hokinya aja di lapangan. Begini saja. Ya, berdoa aja. Jadi jangan begini, jangan gini-gini, tapi pantau sama jurinya gitu. Kalau di burung saya yang namanya Pedro, kayaknya nggak ada masalah. Makanya Pedro itu kalau pada saat datang ke lapangan, saya menjauh dari lapangan supaya dia nggak dengar dulu musuhnya. Tenaganya
Disimpan buat pas lomba nanti. lebih tersimpan baik pada saat mau turun aja. Jadi satu session mau naik ke lapangan dia baru kita bawa, orang itu udah ngamuk duluan. Kalau kita taruhnya deket lapangan udah habis di situ biasanya. Karena mental fighternya terlalu tinggi. Hari ini saya datang Lucky Hakim Channel, saya pengen menyaksikan ini transaksi seperti apa kan gitu loh, kira-kira. Ya. Kalau boleh. Sama mau bayar Pedro. Nah, kebetulan dia ngasih cek saya jadi satu nih, bayar Pedro. Jadi Pedro 800. Nah, berarti saya menjadi saksi nih kira-kira. Di sini kalau biar bukan transaksi dan salaman aja udah. Transaksi salaman. Semoga tetap juara di event-event besar. Amin. Si Pedro penampakannya ya kurang lebih sama seperti burung-burung yang lain, sama kayak burung-burung murai batu yang standar kontes lah gitu, cara dia berdiri dan apa. Tapi yang dinilai itu bukan fisiknya, tapi suaranya, lagunya dan apa mentalnya ketika dia berhadapan sama burung-burung yang lain. Dan terbukti juara dari level, mungkin diawali dari kecamatan, bisa jadi kecamatan ke level kota, terus naik nasional berkali-kali, beberapa IO, dan inilah dia Pedro, burung murai dengan harga 8 juta. Iya sahabat, jadi brother kita ini Bang Ranggi ini juga punya channel tentang binatang, tentang burung, tentang apa Bang? Tentang apa, hewan aja. Tentang hewan aja. Jadi itu channel memang bisa didapetinnya lewat apa? Aplikasi atau apa? Aplikasi Google Play Store. Oh, jadi kita di Google Play Store kita download, kita unduh. Unduh Google Play Store, nanti keluarnya cari RYS Channel. Apa tuh? Coba nih dilihat. RYS Channel. RYS Channel. RYS Channel gitu. Nah, RYS ya. Channel. Nanti buat sahabat bisa langsung dicari di Google Play Store, terus nanti di download, diunduh RYS Channel, dan banyak informasi-informasi menarik di sana seputar tentang binatang. Iya. Mantap. Mantap. Ya sahabat, terima kasih udah nonton tayangan ini, udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam sampai ketemu. Waduh. Pedro in action, bro. Wah. Habis ini hari Minggu nih. Babat habis. Ya, ya.